sini yaitu akan memaparkan materi kandungan kesehatan mengenai perilaku hidup bersih dan sehat di tempat kerja ya Bu ya. Nah, untuk waktunya kurang lebih 15 menit. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik, jika Ibu bersedia, sebelumnya apakah Ibu tahu pengertian dari PHBS itu apa? Nggak tahu. Nggak tahu. Baik, kalau begitu saya akan menjelaskannya secara detail ya. Jadi PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat ini adalah upaya untuk memberdayakan, mengetahui, mau dan mampu untuk melakukan praktek perilaku hidup bersih dan sehat serta berperan aktif dalam gerakan kesehatan di masyarakat. Nah, untuk ruang lingkupnya di sini ada perilaku hidup bersih dan sehat di rumah tangga, perilaku hidup bersih dan sehat di instansi kesehatan, perilaku hidup bersih dan sehat di tempat umum, perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah, perilaku hidup bersih dan sehat di tempat kerja. Selanjutnya di sini ada tujuan perilaku hidup bersih dan sehat di tempat kerja. Yang pertama itu ada mengembangkan perilaku hidup bersih dan sehat di tempat kerja. Yang kedua, meningkatkan produktivitas kerja. Yang ketiga, menciptakan lingkungan kerja yang sehat. Yang keempat, menurunkan angka absensi kerja. Yang kelima, menurunkan angka penyakit akibat kerja dan lingkungan kerja. Yang keenam, memberikan dampak yang positif terhadap lingkungan kerja dan masyarakat. Sampai sini Ibu sudah paham? Paham. Baik, kita lanjut ya. Selanjutnya di sini ada perilaku hidup bersih dan sehat di tempat kerja. Ya, antara lain tidak merokok di tempat kerja, itu yang pertama. Terus yang keduanya ada mengkonsumsi makanan dari tempat kerja. Yang ketiga, melakukan olahraga secara teratur, mencuci tangan dengan air bersih dan sabun tentunya, memberantas jentik nyamuk di tempat kerja, menggunakan air bersih, menggunakan jamban yang sehat, menggunakan alat pelindung diri atau APD. Selanjutnya di sini ada manfaat PHBS di tempat kerja bagi pekerja. Yang pertama ada setiap pekerja ini meningkatkan kesehatannya dan tidak mudah sakit. Produktivitas pekerjaan meningkat yang berdampak pada peningkatan penghasilan pekerja dan ekonomi keluarga. Nah, yang pertama ini ada manfaat PHBS bagi masyarakat. Nah, di mana mempunyai lingkungan yang sehat walaupun berada di sekitar tempat kerja. Dan yang kedua ada bagi tempat kerjanya itu sendiri, yaitu untuk meningkatkan produktivitas pekerja dan berdampak positif terhadap pencapaian target serta tujuan. Yang ketiga ada bagi pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Di sini peningkatan tempat kerja sehat menunjukkan kinerja dan citra pemerintah provinsi dan kabupaten yang baik. Anggaran pendapatan dan belanja daerah dapat dialihkan untuk peningkatan kesehatan, bukan untuk menanggulangi masalah kesehatan. Dan yang terakhir ada dapat dijadikan pusat pembelajaran bagi daerah lain. Nah, sampai sini materinya kan sudah selesai ya. Bagaimana perasaan Ibu setelah dilakukan promosi kesehatan ini? Apakah Ibu sudah menjadi lebih paham? Lebih paham. Oh iya, bagus. Kalau begitu, jika Ibu sudah paham, saya akan bertanya kepada Ibu ya. Ya, coba sebutkan apa saja perilaku PHBS di tempat kerja. Tidak merokok ya tadi yang pertama. Oh iya, Terus yang betul. kedua mengkonsumsi makanan yang sehat. Ya. Olahraga teratur. Ya, betul. Cuci tangan. Hebat, Ibu udah pinter ya. Ya. Kalau begitu kan tadi ada perilaku hidup bersih dan sehat itu tidak merokok, melakukan olahraga secara teratur, mencuci tangan. Nah, di sini saya akan mempraktikkan bagaimana caranya mencuci tangan dengan baik dan benar, gitu ya. Nanti Ibu ikuti saya, Ibu perhatikan dulu pertamanya, baru Ibu bisa ikuti saya. Baik, kita mulai saja ya. Misalnya ini ada sabun, ini air mengalir. Putar dulu airnya, alirkan dulu, cuci tangan, tutup, pakai sabun. Lalu gini, ini gerakannya tuh ada 6 ya. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sekarang Ibu ikuti ya. Ya, coba yang pertama alirkan dulu air, alirkan, lalu tutup,
3 ini membersihkan sela-sela jari. Terus 4 yang kelima membersihkan ini area ini tubuh. Yang kelima 6 membersihkan kuku. Nah seperti itu, terus dibilas lagi pakai air mengalir. Lalu kalau bila perlu pakai handuk kalau ada ya, handuk bersih. Kalau misalpun handuknya nggak ada, pakai tisu juga boleh, seperti itu. Dan untuk alat pelindung dirinya seperti masker ini, itu kan udah pasti udah bisa ya cara-cara pemakaiannya. Kalau misalkan masker kain itu kalau bisa 4 jam sekali itu harus dicuci, diganti ya. Dan masker itu juga yang misalkan yang habis beli dari apotek itu, masker itu bisa dipakai cuma sekali aja, langsung dibuang gitu ya, jangan dipakai berkali-kali ya Bu. Jadi kalau begitu, jika ibu sudah paham, maka nanti saya akan kembali lagi untuk mengecek bagaimana apakah ibu sudah menerapkan pola hidup bersih dan sehat atau tidak ya Bu ya. Kalau begitu saya izin pamit. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata ya Bu ya. Baik, kalau begitu saya pamit. Assalamualaikum.